البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus sabi'a asyar, hadis yang ke-17, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim khams. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hak muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Raddus salam, yaitu menjawab salam. Iyadatul marid, yaitu menjenguk orang sakit. Wattibaul janaiz, dan mengikuti jenazah. Wa ijabatud dakwah, dan memenuhi panggilan. Kalau ada jemputan maka datang. Wa tasmiyatul atish, yaitu mendoakan orang yang bersin. Muttafaqun alaih. Baik, hadis ini dari Abi Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Ya, Abdurrahman bin Sakhar ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Baik, Abu Hurairah, beliau adalah apa? Orang yang paling banyak hadisnya secara mutlak. Padahal apa? Banyak sahabat-sahabat yang lain yang lebih dulu menyertai Nabi, tetapi kenyataannya hadis-hadis yang riwayat dari Abi Hurairah itu paling banyak, lebih dari 5.000. Dan memang paling banyak, bahkan lebih banyak dari Aisyah dan lain-lain. Padahal Abu Hurairah cuma menyertai Rasulullah dalam jangka waktu kurang lebih berapa? 3 tahun atau mendekati 4 tahun, yaitu apa? Setelah perang Khaybar. Tapi apa? Memang keberkahan Allah Ta'ala kehendaki untuk beliau. Semua sahabat diberkahi, tapi Abu Hurairah mendapatkan lebih banyak lagi. Maka tidak ada yang mustahil bahwasanya yang namanya junior itu boleh melebihi senior. Tidak ada yang mustahil. Orang zaman sekarang dia Allah Ta'ala beri apa? Pemahaman melebihi ulama-ulama sebelumnya dan seterusnya. Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada siapa yang dia kehendaki. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syaukani di dalam Al-Badrut Thalib, bahwasanya sejak zaman Ibni Hazm sampai tahun 700-an belum ada orang yang sehebat Ibnu Taimiyah. Padahal sebelum Ibnu Taimiyah banyak para ulama, tetapi apa? Ternyata Ibnu Taimiyah mampu mengungguli semuanya. Juga dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Al-Badrut Thalib, di dalam biografi Imam Ibnul Wazir yang tadi kita sebutkan itu, Ibnul Wazir Isarul Haq alal Khalq. Disebutkan dalam biografinya, kalau hafalan beliau itu dibandingkan dengan hafalan seluruh masyayikhnya, maka seluruh masyayikhnya kalah. Demikian pula dalam masalah akidah, demikian pula dalam masalah fikih dan lain-lain. Beliau adalah mujtahid mutlak, dan beliau di zaman Ibnul Qayyim, cuma beliau di Yaman. Dan dikarenakan ilmu beliau yang luar biasa itu, maka apa? Maka banyak masyayikh beliau yang kemudian menjadi apa? Menjadi dengki kepada beliau, menjelek-jelekan beliau, mengkafirkan beliau dan seterusnya. Sampai akhirnya beliau dimusuhi masyarakat dan beliau berpindah dari gunung ke gunung membawa keluarganya. Memang ini adalah apa? Risiko orang-orang yang menampilkan kebenaran. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya karunia Allah itu dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak selalu orang yang belajar lebih dulu dan lebih lama pasti lebih berilmu dan lebih segalanya dibanding orang yang baru belajar. Asalkan apa? Niatnya baik dan langkahnya betul, maka boleh jadi dia akan melewati sekian banyak orang. Maka termasuk kitab yang paling bagus membahas masalah ini adalah kitab Syekh Said Ja'as yang Manhajiyah fi Thalabil Ilm itu. Yang beliau menyebutkan yaitu apa? Boleh jadi orang-orang yang dia menempuh jalan itu, disebutkan qaidahnya, thariqahnya begini dengan kalam-kalam ulama, maka dia akan mampu sejajar dengan para ulama-ulama besar. Dan memang ini perlu kerja keras tentunya. Makanya Syekh Abu Amr di dalam catatan kaki beliau untuk Syekh Said Ja'as ini, Syekh Said Ja'as tidak menulis, tidak mendapatkan takdim secara resmi, tapi takdim secara resminya dari Syekh Yahya. Kemudian Syekhuna Abu Amr membaca kitab itu dan beliau kasih catatan dengan tangan beliau, mengatakan ini adalah kitab terbaik yang pernah saya baca tentang masalah ini, metode bagaimana penuntut ilmu jadi melejit melampaui yang lain-lain. Dan memang itu adalah cara yang benar dan bagus caranya itu. Tapi Allah Ta'ala menghendaki beliau mati muda dan sebagainya, dibunuh oleh Rafidhah, tapi beliau menyisakan apa? Jejak-jejak yang bagus, menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mustahil semacam ini. Sebagaimana Abu Hurairah 3 tahun atau mendekati 4 tahun mampu untuk melebihi para sahabat-sahabat yang lain dalam masalah banyaknya hadis. Dan ini adalah karunia Allah Ta'ala bagi yang dia kehendaki. Dan yang lebih muda dari Abi Hurairah, siapa yaitu Ibnu Abbas. Dia hanya menyertai Rasulullah sekitar 2 tahun. Ternyata ilmunya jauh lebih banyak daripada ilmu Abu Hurairah radhiyallahu an.
Ini adalah karunia yang Allah kehendaki bagi hamba-hamba yang Dia pilih, dan itu sekehendak Dia. Baik. Di antara hadis yang ditinggalkan oleh Abi Hurairah untuk umat ini adalah hadis yang sangat indah ini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslim alal muslim khams. Hak muslim terhadap muslim yang lain adalah 5, dan ini sesuatu yang wajib ditunaikan. Yang pertama adalah raddus salam, yaitu menjawab salam. Sebagaimana dalam hadis yang lain, idza sallama alaik faruddah, apabila dia mengucapkan salam kepadamu, maka hendaknya engkau menjawab salam dia. Dan juga di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala telah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan kalau kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka jawablah dengan yang lebih baik dari penghormatan itu atau yang semisal dengannya. Baik. Dan ini adalah hak. Maka tidak boleh kalau kita mengucapkan salam kalau kita mendengar seseorang mengucapkan salam ke kita, kemudian kita sengaja tidak menjawab, maka ini dosa. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah menyebutkan, fa illam yarudda alaihi radda alaihil malaikah. Kalau orang ini tidak mau menjawab salam saudaranya, maka malaikat yang akan menjawab. Tentunya doa malaikat lebih baik daripada doa orang yang hasad ini tadi, atau yang sedang dengki, dendam, dan lain-lain. Kemudian bagaimana kalau ternyata orang ini menjawab tapi pelan-pelan? Maka ini adalah akhlak yang jelek, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Muflih rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Adabus Syar'iyyah, juga Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, dan juga apa dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau menjelaskan, Allah Ta'ala telah mengatakan, apa itu? Wa idza huyyitum fa bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian telah diberi suatu penghormatan, maka jawablah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang semisal. Rudduha ini adalah umum, semisal dari sisi lafadznya dan semisal dari sisi suaranya. Kalau saudara kita itu rela mengeraskan suara agar sampai ke kita, harusnya kita juga rela untuk apa? Mengeraskan suara agar jawaban sampai ke dia. Kenapa kita bersikap pelit? Dia keras-keras, istilahnya adalah rela mengeluarkan suara agar doanya sampai ke kita, tapi kita menjawab di kita salam. Itu bukan akhlak yang baik. Saudara kita taunya, oh dia nggak jawab salam saya, wallahul musta'an, dan seterusnya, akhirnya buruk sangka. Nah, terus orangnya bilang, saya sudah jawab tadi. Itu namanya apa? Belum seperti yang Allah Ta'ala perintahkan, menjawab dengan yang semisal. Semisal bukan hanya lafadznya, tapi juga apa? Kekuatan nadanya, yaitu berusaha agar sebagaimana dia menyampaikan doa untuk kita, kita harusnya sampaikan jawaban juga untuk dia. Dan ini banyak apa dilalaikan oleh sebagian dari saudara-saudara kita, para penuntut ilmu. Akhirnya menimbulkan apa? Kebencian satu sama lain, menimbulkan hati yang tidak enak. Kenapalah dia selalu begitu? Sementara yang ini merasa tidak salah. Oh, saya sudah menjawab. Tapi apa? Menjawab dengan apa? Pelan sekali. Maka apa? Walaupun dia sudah menjawab, tapi jawaban dia adalah jawaban orang yang tidak punya ilmu. Ilmunya nggak cukup. Karena apa? Tidak mau belajar bagaimana syarah hadisnya, bagaimana tafsir ayatnya, dan sebagainya. Menyangka dia sudah cukup menjawab, padahal jawabannya belum cukup. Dan ini adalah keutamaan yang besar, yaitu apa? Ditebarkannya salam di antara kaum muslimin. Kenapa? Karena salam itu adalah nama Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala menyukai untuk asma wa sifat dia, nama-nama dan sifat dia itu ada pengaruh, ada kesan di dunia ini, yaitu apa? Tersebarnya keselamatan, tersebarnya ketentraman, dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Badail Fawaid, Allah Ta'ala itu menyukai bahwasanya apa? Nama dan sifat dia itu ada pengaruh di makhluk di alam semesta ini. Ada makhluk yang berdosa, kemudian mohon ampun, maka Allah Ta'ala mengampuni dia. Ada pengaruh dari apa? Ada kesan dari nama Allah Al-Ghafur, nama Allah Al-Ghaffar, nama Allah Ar-Rahim, nama Allah Al-Afu, dan seterusnya itu. Maha pemaaf. Demikian pula ketika hamba kelaparan, kemudian apa? Allah minta pada Allah rezeki. Terkadang bahkan tidak minta, tapi Allah yang mendatangkan rezeki. Allah suka. Ada apa? Pengaruh dari nama dia Al-Waliyul Hamid, nama dia apa itu? Dzul Quwwatil Matin, nama dia Ar-Razzaq, dan seterusnya. Al-Bar, dan seterusnya. Maka di sini juga di antara yang Allah Ta'ala sukai adalah apa? Tersebarnya kesan dari nama dia, yaitu As-Salam, yaitu kesejahteraan tersebar di seluruh muka bumi ini. Makanya orang yang mau menjalankan ini, dia menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna aulan nasi billah man bada'ahum bis salam."
Orang yang paling dekat kepada Allah Ta'ala adalah orang yang memulai salam. Dan orang ini akan apa? Akan masuk surga dan dicintai Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis Muslim dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian itu saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amalan yang apabila kalian mengerjakan itu kalian menjadi saling mencintai? Tebarkan salam di antara kalian. Maka ini adalah apa? Perkara yang sangat besar, masalah menebarkan salam. Dan ini yang diperangi oleh orang-orang kafir. Ingin muslimin tidak lagi mengucapkan assalamualaikum. Cukup dengan apa? Mungkin itulah selamat pagi atau good morning, good afternoon atau apa gitu-gitu ya. Tidak ada di situ doa untuk Allah, doa dari yaitu yang dipanjatkan kepada Allah untuk orang ini, keselamatan yang bersifat mutlak, keselamatan di segalanya. Assalam ini adalah mutlak, pagi petang dia selalu mendapatkan keselamatan. Kalau kita pakai gaya orang kafir itu pelit sekali. Semoga keselamatan tercurah padamu di waktu pagi. Kalau petang gimana? Ya itu terserah kamu. Nah itu yang justru kaum muslimin lebih menyukai. Kecuali orang-orang yang Allah kasih hidayah untuk cinta pada Allah dan Rasulnya dan cinta pada Islam. Lebih suka kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pahala yang besar. Assalamualaikum, ini pahalanya adalah 10. Kalau ditambah warahmatullah, ini adalah menjadi 20. Kalau wabarakatuh, ini menjadi 30. Pahala sebanyak ini mau diganti dengan kalimat-kalimat yang bukan dari Islam tadi. Baik, kelanjutannya besok insya Allah. Wallahu a'lam. Apa tu? Kalau kes macam orang datang rumah kita, tapi dalam rumah kita ada orang rumah je. Orang contohnya orang nak minta sedekah ke ataupun minta apa, yang datang untuk minta dana tu, boleh tak kita dia bagi salam yang dalam rumah tu, orang rumah kita tak jawab salam? Maksudnya kita tidak menjawab salam dia? Iyalah, dalam rumah perempuan semua kan, dia takut kan. Itu tak masalah pun. Dia kadang keliling rumah tu bagi salam. Ha? Dia pusing keliling rumah. Pusing keliling rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, tengok tikam. Kita tak nak yang kita tak ada. Kalau kita ada tak apa kan. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu apa? Yang di dalam surat Al-Ahzab itu. Tayyib, yaitu fala yakhda'na bil qawli fayatama'a fi qalbihi fayatama'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa, yaitu jangan mereka itu melunak-lunakkan suaranya sehingga orang yang di hatinya ada penyakit syahwat menjadi apa? Menjadi bersyahwat kepada para wanita tadi. Tapi hendaknya mereka mengucapkan ucapan yang baik, yaitu apa? Asal dari suara wanita ini bukan aurah. Dia hanya menjadi aurat kalau suaranya diindah-indahkan. Dan hukum asal dari menjawab salam adalah wajib. Dan kita tidak mengetahui adanya dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya wanita yang bukan mahram itu tidak boleh menjawab salam dengan keras dan sebagainya, asal tidak apa menimbulkan syahwat dan sebagainya. Makanya di dalam Jami' Ahkamin Nisa disebutkan di situ fatwa-fatwa ulama bahwasanya apa? Asal tidak menimbulkan fitnah, maka hukumnya adalah sama. Dan suara wanita bukan apa? Bukan aurah. Ini case yang pertama, sekedar apa? Menjawab salam adalah wajib. Kecuali kalau ada masalah yang lain, yaitu masalahnya adalah ini pengemis atau orang yang akan mengganggu, akan menyulitkan dan sebagainya, maka seperti itu boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh, walaupun alasannya lain, tetapi ini Rasulullah tidak melarang itu, yaitu Rasulullah SAW ketika datang ke rumah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, pemimpin dari apa itu Khazraj itu, Rasulullah mengucapkan salam sampai 3 kali, tidak mendengar adanya jawaban. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabat, qad qadaina ma alaina, kita telah menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu apa? Sudah salam cuma 3 kali pulang. Dan hadisnya ma'ruf, hadis dari sekian banyak sahabat. Ya seperti orang sekarang terus menerus sambil ketuk pintu, sambil apa mengganggu sampai 9 kali, 10 kali seperti yang di Yaman dan lain-lain itu. Nah, ini nggak boleh, 3 kali pulang. Itu yang betul dengan dalil-dalil yang banyak. Terus kemudian apa? Kenapa? Letak salamnya tu beda. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW pergi, maka apa? Sa'ad bin Mu'ad keluar dan mengatakan, wahai Rasulullah, Sa'ad bin Mu'ad kalau nggak salah ya, tayyib. Anak-anak lupa, sebenarnya bukan Sa'ad bin Mu'ad, satunya lagi, yaitu
Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Khazraj, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Nah, kemudian apa dia mengatakan, ya Rasulullah, kami tadi itu ada di dalam. Setiap kali Anda mengucapkan salam, saya dengar. Ini di Sahih Muslim memang. Cuma saya bilang kepada anak saya, jawab pelan-pelan. Kita ingin beliau memperbanyak salam untuk kita. Niatnya itu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, kami telah menunaikan tugas kami, bahwasanya istidzan adalah salasan, yaitu 3 kali. Kalau diizinkan masuk, kalau tidak diizinkan kami pulang. Kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan, kami telah mengizinkan Anda wahai Rasulullah. Semuanya disuruh masuk, kemudian dijamu. Niatnya lain. Ini menunjukkan, dan Rasulullah tidak menyalahkan itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Kalau ada hikmah yang lebih rajih, maka seperti itu diperbolehkan. Dan terkadang yang menyakitkan adalah kita bukan pengemis dan niat kita juga baik, tapi apa? Orang yang di dalam mungkin nggak tahu ilmunya, nggak tahu apa, nggak pernah dijawab. Padahal apa? Insya Allah kalau kita adalah orang yang di hatinya ada kebaikan dan tidak ada niat-niat jelek, sekedar jawaban dari seorang wanita tidak membuat kita timbul syahwat. Cuma kadang memang yaitu sebagian orang ilmunya kurang. Betul-betul kita nggak dijawab, kita tahu dalam ada orang, walaupun bukan laki-laki. Sementara hukum wajib sama. Ya kita mungkin yang wanita ini takut pasal rumah agak terpencil kan. Nah itu lihat masalah yang rajihah. Cuma istilahnya yang kadang kita datang cari ikhwah, cari teman kita. Disikapi seperti orang-orang yang lain. Orang lain dalam artian orang yang tak tahu syariat dan sebagainya. Satu lagi tadi disebutkan seperti Abu Hurairah, dia punya pengetahuan lain sangat hebat daripada Imam 4 itu kan. Abu Hurairah sih sahabat. Ya. Okey. Tapi kenapa Abu Hurairah itu tidak dijadikan satu rujukan mazhab misalnya? Kenapa orang-orang yang 4 ini dijadikan rujukan? Maksud saya, apa sebabnya sehingga 4 mazhab ini muncul? Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya membatasi pengetahuan dan syariat Islam kepada 4 madhab ini adalah bid'ah syani'ah, kata beliau. Iya, bid'ah yang sangat buruk. Kenapa? Enggak ada satupun, kata beliau, dalam Al-Quran wa Sunnah, dan juga enggak ada satupun ucapan dari imam yang 4 yang mewajibkan oleh umat untuk ikut salah satu dari mereka. Sehingga sampai Ibnul Qayyim mengatakan, la ilaha illallah, mati madhab Abu Bakar, mati madhab Umar, mati madhab Ibnu Mas'ud, dan seterusnya. Di mana madhab mereka semua, agama ini tidak dipahami kecuali hanya imam yang 4 saja, dan seterusnya. Maka yang betul adalah apa? Kita ikut ibadah kepada Allah dan Rasulnya dengan apa? Al-Quran wa Sunnah. Dengan apa? Pemahaman para sahabat. Dan juga apa? Pemahaman para ulama setelahnya. Bukan kita meremehkan mereka, tapi apa? Kita meminta bantuan dengan pemahaman mereka untuk memahami yang benar, tanpa kita mengatakan mereka maksum. Kalau mereka salah, kita katakan, oh ini salah, yang betul yang ini. Karena apa? Pendalilan yang ini lebih kuat, misalkan. Seperti yang dilakukan oleh Imam Nawawi, walaupun beliau madhabnya adalah Syafi'iyah, sering beliau menguatkan apa? Madhab Imam Ahmad. Sering juga menguatkan madhab Imam Malik sesuai dengan dalil. Dan beliau mengatakan boleh jadi Syafi'i nggak tahu untuk hadis ini. Demikian pula Ibnu Abdil Bar, walaupun beliau adalah madhab Malikiyah, sering beliau malah condong kepada apa? Kepada Imam Syafi'i. Mengatakan, oh boleh jadi Malik nggak tahu untuk permasalahan yang ini. Nah itulah cara yang benar. Yaitu kita tidak fanatik kepada madhab tertentu dan mengatakan yang lain pasti salah atau yang lain pasti ilmunya kurang dan seterusnya. Tapi lihat mana yang pendapat yang benar dari masing-masing permasalahan. Itulah cara yang betul. Dan semua kita hormati para ulama tadi. Ada 2 pertanyaan muncul dari situ. Satu, argumen apa yang digunakan para pengikut mengatakan dirinya Syafi'i Maliki begitu kuat sampai sekarang ini? Orang kena bilang ketegangan mempertahankan 4 itu. Argumen apa yang digunakan dan asasnya apa? Argumen yang digunakan oleh mereka adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Dan mereka mengatakan yang paling tahu tentang masalah ini adalah Syafi'i. Demikian pula apa? Makanya siapa itu namanya? Kalau nggak salah Al-Bushanji, dia mengatakan wa wasiya ana syafi'iyun hayyan wa mayyitan wa idza mutu fa wasiyati an yatasyaffa'u. Aku adalah Syafi'i hidup dan mati. Kalau aku mati maka wasiatku adalah hendaknya seluruh manusia adalah Syafi'i. Al-Harawi mengatakan ana hambaliyun hayyan wa mayyitan fa idza mitu fa wasiyati an yatahambalu. Aku adalah hambali hidup dan mati. Kalau aku mati maka wasiatku adalah hendaknya semua orang jadi hambali. Jadi apa? Mereka memandang bahwasanya imam mereka tahu segalanya, sehingga tidak boleh untuk
cari madhab yang lain. Nah ini adalah apa? Akidah yang salah. Tidak ada dalil yang memerintahkan seperti itu. Bahkan Allah Ta'ala telah berfirman, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu banyak berbuat salah siang dan malam. Selama orang itu tidak maksum, maka dia pasti punya kesalahan. Tahu masalah ini, tidak tahu masalah itu. Tahu masalah itu, tidak tahu masalah yang ketiga, dan seterusnya. Cuma apa, masing-masing kelompok mereka fanatik kepada apa madhabnya sendiri-sendiri, sampai mereka membuat hadis-hadis palsu. Dan ini termasuk yang menguatkan pendapat mereka. Menguatkan dalam artian untuk mereka. Sampai orang-orang pengikutnya Abu Hanifah, mereka mendatangkan hadis palsu dengan sanadnya, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna fi akhir zaman, yaitu rajulun adarra ala ummati min iblis ismuhu Muhammad bin Idris. Bahwasanya nanti di akhir zaman ada seseorang yang dia lebih berbahaya bagi umatku daripada iblis, namanya adalah Muhammad bin Idris, yaitu Syafi'i. Dan Rasulullah telah bersabda, Abu Hanifah siraju ummati. Abu Hanifah adalah pelita umatku. Mereka berdalilkan dengan apa? Dalil-dalil palsu. Dan banyak sudut pandang mereka dan seterusnya. Dan ini dibantah panjang lebar oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanul Ilm wa Fadlih. Jadi yang betul adalah semuanya kita hormati para ulama-ulama madhab itu. Tapi apa? Kebenaran lebih kita cintai. Makanya bagus pendapat siapa? Pendapat qadhi besar, yaitu Abdul Jabbar. Yaitu beliau adalah qadhi besar mazhab Syafi'i. Tapi ketika sampai kepada masalah apakah boleh sunnah itu menasakh Al-Quran, Syafi'i mengatakan nggak boleh. Maka apa? Qadhi Abdul Jabbar mengatakan Asy-Syafi'i akbar, Asy-Syafi'i rajulun kabir wal haqqu akbaru alaina minhu. Bahwasanya Syafi'i adalah tokoh yang besar, tetapi kebenaran lebih besar daripada dia. Padahal dia adalah imam besar Syafi'i, tapi tahu ini salah seperti ini. Baik, itulah seharusnya orang-orang yang gentleman, tidak menjadikan pemimpin madhab itu bagikan nabi, ucapannya pasti betul dan seterusnya. Tapi apa, kita hormati, dan kalau betul kita ikuti, kalau salah ya kita katakan rahimahullah, yang betul adalah ucapan imam yang satunya begini dan begini. Baik. Banyak pembahasan itu, bahkan Imam Syafi'i sendiri berbicara dengan kalimat yang panjang dan bagus di dalam Ar-Risalah tentang masalah ini. Tapi apa, banyak orang yang tidak taat pada Syafi'i walaupun ngaku Syafi'i, muskilahnya itu. Nasihat yang sangat bagus di dalam kitab Ar-Risalah itu. Terus satu pertanyaan, ada yang mengatakan bahawa Imam Ibn Rajab rahimahullah dia ada buat satu kitab yang membantah golongan yang mengikut lain empat mazhab. Adakah ini sebuah kitab betul pada Ibn Rajab atau kenapa ini? Anak-anak tidak hafal tentang itu dan belum membaca. Memang kita pernah diberitahu ada tajuk itu, cuma istilahnya sama sekali nggak ada ilmu tentang itu. Bagus, ada kitab Syekh siapa itu? Anak lupa. Abu Ibrahim Ibnu Sultan atau siapa itu menulis kitab khusus kepada penduduk Jepun. Ketika ada pertanyaan dari muslimin Jepun, apakah kita wajib bermadhab dengan salah satu dari madhab yang 4? Dijawab dengan kitab khusus. Dulu anak punya tapi tertinggal di Yaman. Bagus sekali. Mengambil dari kalam para ulama madhab sendiri yang mengharamkan untuk mentaklidi mereka sampai tahu mana dalilnya dan seterusnya.